Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman pada pagi sampaikan pemanfaatan mikroorganisme yang digunakan untuk membuat merancang sebuah obat seperti itu. Jadi, ya sebelumnya saya akan share screen materi yang akan saya sampaikan. Baik, berikut adalah materi yang akan saya sampaikan kepada kalian. Jadi, the use microorganism manufacture of medicine. Ini di sini adalah penggunaan mikroorganisme untuk membuat atau merancang sebuah obat. Salah satunya mungkin teman-teman sekalian pernah mendengar, mungkin ini yang lebih familiar dengan kita ya, yaitu penicillin, dengan penicillin. Nah, di situ ditemukan oleh Alexander Fleming. Nah, sebelumnya Alexander Fleming ini secara tidak sengaja yaitu menemukan sebuah jamur. Kemudian ternyata ketika jamur itu tumbuh dan tumpah, ternyata ada potensi sebagai antibiotik di situ, sehingga dilanjutkan kembali untuk menemukan penicillin. Namun memang pada kenyataannya ketika di lapangan itu banyak pasien yang terjadi ini ya, alergi terhadap obat tersebut, dan banyak juga yang sudah resisten terhadap antibiotik tersebut. Nah, sehingga memang banyak ini ya, kesempatan atau peluang bagi dunia mikroorganisme, dunia mikrobiologi ya khususnya, kemudian yang dimanfaatkan untuk ini teman-teman, untuk untuk menemukan sebuah antibiotik obat baru di sini. Di sini untuk pendahuluannya, jadi mikroorganisme itu digunakan untuk memproduksi molekul yang sangat kompleks ya, tapi tidak digunakan untuk sintetis. Jadi memang harapannya memang hasil dari metabolit dari mikroorganisme ini dapat ditemukan molekul-molekul senyawa baru, tapi tidak dapat digunakan untuk membuat secara sintetik seperti itu. Molekul yang tidak dapat didapatkan secara sintetik, dalam artian memang kita harus melakukan isolasi dari sebuah mikroorganisme dari hasil metabolit primernya ataupun metabolit sekunder, tergantung senyawa yang akan kita cari seperti itu. Nah, kemudian ini contohnya adalah misalkan termasuk enzim, protein, peptida, steroid, dan banyak antibiotik yang ditemukan dari suatu mikroorganisme. Nah, metabolit primer itu diproduksi dari mikroorganisme. Jadi menggunakan ini ya teman-teman, iring dengan periode pertumbuhan aktifnya. Jadi dari masa fase lag sampai fase log, memang tubuh atau mikroorganisme itu memproduksi suatu metabolit primer namanya, dari hasil proses metabolisme primer. Nah, kemudian pada metabolit sekunder itu diproduksi setelah sel itu stop atau berhenti pertumbuhannya. Dalam artian apa? Jadi memang ketika kebutuhan atau kecukupan nutrisi dari mikroorganisme itu sudah terbatas, nah setelah itu muncullah secara alamiah dalam tubuh mikroorganisme itu melalui proses metabolisme sekunder. Nah, hasilnya adalah metabolit sekunder. Salah satunya adalah misalkan antibiotik, anti jamur, anti kanker, seperti itu. Jadi memang sangat menarik sekali ya ketika kita ingin melakukan sebuah terobosan untuk menemukan sebuah senyawa baru atau
obat baru dari mikroorganisme. Di sini banyak sekali potensi yang bisa kita optimalkan. Ini teman-teman, jadi mayoritas bahan kimia yang digunakan sebagai obat itu diproduksi secara sintetis dengan hasil tinggi dan kemurnian tinggi, seperti itu. Dalam artian gini, hasil tinggi itu adalah sintetis dalam perhitungan randomnya atau recovery-nya. Nah, itu dalam misalkan hanya menggunakan bahan sebanyak 1 kg, nanti sudah mendapatkan randomen itu sekitar 0,8 kg senyawa obat tersebut dengan kemurnian yang tinggi juga. Namun tidak semua bahan kimia atau gini, tidak semua obat itu dapat tersusun oleh suatu senyawa kimia sintetik. Nah, perlu dilakukan isolasi dari produsennya, yaitu mikroorganisme. Nah, beberapa obat yang tidak dapat diproduksi secara sintetik, hingga kita melakukan kultur kembali, melakukan isolasi, melakukan pemurnian, melakukan screening, isolasi, kemudian elusidasi, seperti itu. Nah, dalam keadaan ini menguntungkan menggunakan pemanfaatan sel dalam menjalankan proses sintesis yang kompleks. Yang dimaksud adalah sel suatu mikroorganisme, teman-teman sekalian. Nah, kemudian molekul mungkin kemudian diekstraksi dan jika perlu dimodifikasi lebih lanjut dalam laboratorium. Dalam hal ini adalah pemisahan antara metabolit yang diperoleh dari hasil metabolisme suatu mikroorganisme, kemudian dilakukan ekstraksi, pemurnian, kemudian penapisan, potensi. Jadi uji potensi apakah memang potensi yang dihasilkan dari mikroorganisme tersebut memang poten gitu. Ternyata sudah gini, sudah penelitian lama-lama, biayanya mahal. Ketika diuji potensinya lemah, sebagai antibiotik misalkan, yang ditunjukkan dengan diameter zona hambatnya kecil, penapisan awalnya. Nah, itu kan perlu dikaji juga. Misalkan biaya yang digunakan sudah mahal, tetapi potensinya lemah, itu kan tidak sepadan apa yang kita keluarkan, baik tenaga, waktu maupun biaya. Nah, jadi beberapa keuntungan ketika kita melakukan sintetik menggunakan mikroba seperti itu, atau mikroorganisme. Yang pertama adalah mikroba atau mikroorganisme itu mempunyai kecepatan metabolik yang sangat tinggi. Ini salah satunya adalah mikroorganisme itu kecil ya, bentuknya kan sel ya. Sel kemudian yang bisa kita lihat adalah bentuk koloni. Nah, namun mereka mempunyai luas permukaan yang sangat besar atau luas, kemudian volume ratio, kemudian transport nutrisi itu ke dalam sel. Nah, ini prosesnya, salah satu prosesnya, dan kemudian sel tumbuh dengan pesat. Nah, ini adalah keuntungannya. Sehingga harapannya ketika sel tumbuh dengan pesat, nantinya ketika sudah optimal, dalam artian nutrisi yang dibutuhkan itu sudah mulai menurun, nah itu mikroorganisme akan ini teman-teman akan melakukan suatu metabolisme sekunder yang hasilnya adalah metabolit sekunder. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, jadi memang punya capability dari enzimatik yang luas ya, itu. Ini adalah salah satu beberapa keuntungan dari mikroba. Misalkan kita melakukan sintesis dari mikroba. Jadi ini reaksi dari mikroba, dia akan menghasilkan hasil metabolitnya di bawah ini ya, bawah standar rata-rata dari suatu kondisi, jadi berpengaruh atau dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Nah, ini banyak industri kimia itu melakukan pengujian ya dengan beberapa reaksi dengan cara kemudian temperatur tinggi, dengan tekanan tinggi,
kemudian menggunakan pelarut organik untuk membuat suatu reaksi agar memperoleh hasil yang sangat besar, kemudian menggunakan sistem low temperatur atau temperatur rendah, kemudian tekanan, dan selalu menggunakan pelarut aqueous seperti itu. Nah, ini adalah keuntungannya. Jadi tidak perlu menggunakan pelarut-pelarut organik yang memang yang terkonfirmasi mahal harganya dalam misalkan kita membahas terkait harga. Nah, namun catatan penting, yang paling penting adalah kondisinya harus selalu steril. Itu adalah salah satu syarat untuk melakukan atau syarat pelarut yang digunakan untuk melakukan suatu reaksi mikroba seperti itu, dan memanfaatkan metabolisme yang akan terjadi di mikroba. Nah, kemudian hasilnya, itu memerlukan memerlukan harga atau energi yang lebih rendah, sehingga bisa kita manfaatkan potensi tersebut. Namun harus perlu dipertimbangkan dalam pemilihan mikroorganisme yang akan kita lakukan, kultur dan sebagainya, itu harus dipertimbangkan melalui beberapa tahap optimasi. Mikroorganisme itu dapat tumbuh, jadi ini ya, walaupun dengan nutrisi yang sangat rendah, dan itu adalah hasil dari sampah atau produk akhir dari sebuah proses manufacturing atau pembuatan, bisa digunakan untuk nutrisi dari mikroorganisme itu sendiri. Nah, misalkan yang pertama pulp, petroleum products, molasses, kemudian cornstarch liquor seperti itu. Jadi ini adalah rentang produk berbeda yang diperoleh dari suatu mikroorganisme. Yang pertama dari sel mikroorganisme itu sendiri. Misalkan hasilnya adalah ini teman-teman. Baker's yeast, corn, marmite, kemudian probiotics, single cell protein for animal feed seperti itu. Dan untuk yang molekul besar itu berupa enzymes, kemudian polisakarida dan protein seperti itu. Nah, itu adalah salah satu rentang produk berbeda yang perlu dari suatu mikroorganisme. Yang ketiga adalah mikrobial biotransformasi, yang contoh utama adalah misalkan biotransformasi dari produk steroid. Kemudian yang keempat adalah metabolit primer, diproduksi suatu kultur mikroba dengan konsentrasi sel yang sangat tinggi dan pertumbuhan yang sangat tinggi, kecepatan pertumbuhan yang sangat tinggi, dan mendapatkan hasil yang sangat tinggi juga. Nah, salah satu proses tersebut itu menghasilkan salah satunya adalah alkohol, kemudian vitamin, asam amino, nukleotid, asam organik. Nah, kemudian metabolit sekunder di sini itu adalah hasil dari suatu metabolisme mikroorganisme ketika sudah memasuki fase pertumbuhannya sudah terhenti atau sudah memasuki fase stasioner. Antara pertumbuhan dan kematian itu seimbang, yang ditunjukkan dengan kurva pertumbuhannya. Nah, salah beberapa produk yang dihasilkan dari metabolisme sekunder antara ini adalah antibiotik, toksin, dan alkaloid. Nah, ini adalah beberapa contoh enzim, protein, dan polisakarida yang diproduksi ini ya teman-teman dari suatu mikroorganisme. Bisa dibaca yang pertama misalkan dengan bahan awal alginat. Nah, jadi menggunakan atau memanfaatkan potensi mikroorganisme Pseudomonas sp, Azotobacter vinylandi. Nah, itu dapat diaplikasikan untuk digunakan dalam range yang sangat luas dalam formulasi farmasetikal seperti itu, dan lain sebagainya. Nanti bisa dibaca di tabel bawahnya. Nah, ini juga untuk rekomendasi protein ya yang digunakan untuk terapi klinik, misalkan alpha-1 antitrypsin. Nah, dalam terapi klinik itu digunakan untuk treatment emfisema.
Terus erythropoietin misalkan digunakan untuk treatment anemia dan sebagainya. Nanti bisa dibaca di tabel berikut. Nah, kemudian mikrobia biotransformation of steroid. Jadi steroid terjadi secara alami di dalam tubuh dan memiliki berbagai sifat farmakologis. Yang pertama yaitu adalah adrenal corticosteroid. Produknya berupa kortison, kemudian kortikosteron, dan yang kedua itu progestational hormones. Nah, produknya itu berupa progesteron. Kemudian androgens, nah itu berupa testosteron, kemudian estrogens adalah estradiol dan estron. Nah, itu adalah satu produknya. Nah, semuanya produk tersebut berasal dari struktur cincin dasar yang sama. Jadi variasi itu muncul dengan mengubah substituen pada cincin ini. Selama 60 tahun terakhir, ratusan varian sintetis telah diproduksi sehingga menimbulkan berbagai molekul dengan potensi antara lain yang pertama antiinflamasi, obat antiinflamasi, kemudian sedatif, antitumor, kemudian obat kardiovaskuler, kemudian kontrasepsi oral yang digunakan secara oral, kemudian untuk agen ini ya dermatologikal, jadi kosmetik ataupun topikal. Nah, semua tadi jadi hasil sintesis tadi itu merupakan dari struktur utama di sini. Ini adalah basic atau dasar dari steroid. Kemudian di sini ada asam deoksikolik dan kortison. Nah, perbedaannya adalah di struktur di rantai 12 dan 11 terkait dengan atom oksigen di sini, atom O di sini. Nah sejarahnya ini teman-teman. Jadi pada tahun 1949 itu versi Julian kortison memiliki antiinflamasi. Itu kan berupa ini ya teman-teman. Struktur senyawa obat tersebut adalah seperti yang saya tunjukkan di kursor di PowerPoint. Nah, potensinya itu sangat tinggi bagi antiinflamasi. Nah, namun tidak mampu memenuhi permintaan. Dalam artian begini teman-teman, kan karena memang stoknya terbatas, tetapi memang produksi untuk memproduksi atau memperoleh kortison itu memerlukan sintesis dari bahan alam. Jadi tidak bisa disintetik menggunakan obat kimia atau bahan obat kimia. Saat itu masih harus disintetik dari bahan alam. Jadi ketika permintaannya itu berlebih karena memang obatnya sangat laku. Kemudian, ini teman, saat itu kortison harus diekstraksi dari sumber alami. Nah, oleh karena PR seorang farmasis adalah melakukan sintesis obat. Bagaimana caranya untuk membentuk suatu kortison tanpa melakukan kultur lagi atau melakukan isolasi dari bahan alam tersebut, sehingga produksi dalam jumlah besar itu dapat terbentuk atau dipenuhi. Nanti misalkan ada mata kuliah tentang sintesis obat, nanti dipelajari di situ. Nah, kemudian ini teman-teman, jadi asam deoksikolat tadi sebagai bahan awal dan ini bisa menjadi diekstraksi dari empedu ternak. Nah, sekarang memang untuk bahan awal dari asam deoksikolat ini dapat diekstraksi dari empedu suatu hewan. Kemudian lebih dari 600 kg asam deoksikolat dibutuhkan untuk menghasilkan 1 kg kortison. Nah, disinilah kenapa tidak dapat memenuhi permintaan obat kortison dalam jumlah besar. Karena untuk menghasilkan 1 kg kortison saja itu membutuhkan 600 kg asam deoksikolat. Sehingga memang kebutuhannya untuk memenuhi permintaan pasar itu tidak dapat terpenuhi. Karena apalagi asam deoksikolat tadi 600 kg ini itu diperoleh dari empedu ternak. Nah, sehingga beberapa ternak sendiri yang bisa diperlukan untuk menghasilkan 600 kg asam deoksikolat ini hanya untuk mencukupi atau memenuhi permintaan 1 kg kortison. Selain itu,
dalam mencapai atau membentuk suatu kortison, asam dioksikolat itu kan harus menggeserkan atom O dari C12. Nah, ini nomor 12 ya, atau C12 di sini. Geser ke atom C11. Seperti itu. Nah, ketika reaksi penggeseran atau substitusi di sini itu membutuhkan 9 langkah untuk ini ya, melakukan sintesis kortison tersebut. Ini kan sangat-sangat luar biasa ketika dijalankan sebuah produksi dengan permintaan besar, tetapi masih sistemnya terlalu panjang atau terlalu lama untuk melakukan sintesis seperti itu. Nah, sehingga proses produksi yang lebih efisien dibutuhkan, yang menggunakan persediaan yang lebih murah dan lebih banyak menghasilkan bahan awal. Nah, dan bisa dilakukan sintesis dari diosgenin yang bersumber dari B, dan kemudian stigmasterol itu dari kedelai. Kemudian dilakukan suatu rekayasa ini ya, bioteknologi menggunakan bakteri dan jamur yang dapat melakukan oksidasi, reaksi isomerasi, dan hidroksilasi pada steroid nukleus. Nah, ini adalah proses-prosesnya, teman-teman. Modifikasi mikroba dalam nukleat steroid ya. Jadi Rhizopus arzeus nigricans ditemukan melakukan 11 alfa hidroksilasi dan nukleus steroid di C11. C11 tadi, teman-teman. Di C11 ini. Kemudian, dan ini memiliki hasil lebih besar dari 85%. Nah, dibanding dengan isolasi dari asam dioksikolat dari empedu tadi, yang lebih efisien 85% untuk menggunakan Rhizopus arzeus atau nigricans. Kemudian Curvularia lunata itu melakukan hidroksilasi 11 beta di C11 tadi. Dengan kemudian Streptomyces argenteolus juga melakukan hidroksilasi pada 16 alfa C16. Ini, teman-teman. Kemudian Streptomyces juga lavendulae itu memperkenalkan 1-2 ikatan rangkap. Ini akan menghasilkan suatu kortison yang sangat besar dan lebih cepat prosesnya dalam menggunakan rekayasa bioteknologi atau mikrobiologi menggunakan suatu mikroorganisme. Nah, kemudian ini adalah produksi metabolit primer. Prosesnya adalah metabolisme primer. Jika kita melakukan suatu produksi metabolit primer yang kita ambil atau yang kita butuhkan, kita harus paham terkait fase pertumbuhan suatu mikroorganisme. Mungkin sebelum UTS sudah disampaikan ya oleh Bu Nila seperti itu. Bagaimana fase pertumbuhan suatu mikroorganisme berjalan dari fase lag atau adaptasi, fase log atau eksponensial, kemudian fase stasioner atau steady state di situ ya dalam metabolit sekunder. Kemudian fase kematian. Nah, itu adalah fase-fase dasar dari suatu mikroorganisme. Nah, namun ketika kita ingin memproduksi suatu metabolit primer, nah itu adalah pertumbuhan sel bakteri itu sebanding dengan konsentrasi metabolit primer. Pertumbuhan sel bakteri, analoginya berarti terjadi pertumbuhan yang luar biasa yang harus kita penuhi. Syarat pertama, berarti di fase apa, teman-teman? Fase log. Nah, di situ belahan sel, kemudian pertumbuhan sel itu baru luar biasa. Kemudian berarti bagaimana caranya mengkondisikan suatu proses itu harus stagnan di fase log. Bagaimana caranya? Misalkan fase log itu dalam mikroorganisme A itu terjadi pada hari ke-4 sampai hari ke-5. Nah, bagaimana caranya mengkondisikan mikroorganisme itu memasuki fase log terus? Jadi setiap 4 atau 5 hari itu dilakukan kultur bertingkat.
atau penambahan suplai nutrisi dari bakteri tersebut. Namun jangan terlalu banyak juga perbandingannya. Ketika perbandingan antara mikroorganisme yang sudah ada dibanding dengan suatu nutrisi yang terlalu berlebihan, nah khawatirnya mikroorganisme akan terlalu lama memasuki fase lag atau stagnan di fase lag. Padahal yang kita butuhkan adalah fase log, di mana pertumbuhan suatu mikroorganisme itu sangat bagus, populasinya baru besar-besaran seperti itu. Di saat itu juga metabolit primer itu diproduksi. Itu perlu dilakukan manipulasi kondisi atau keadaan. Nah, dari nutrisinya, waktu penambahan nutrisi dan sebagainya. Yang kedua, nah, untuk di pertumbuhan cepat dan konsentrasi sel tinggi, meningkatkan hasil tinggi dari metabolit primer. Makanya yang perlu diperhatikan adalah tadi seperti suhu, tekanan, nutrisi yang dibutuhkan mikroorganisme tersebut, perbandingan antara starter mikroorganisme dengan nutrisi tersebut juga perlu diperhatikan. Itu untuk produksi metabolit primer. Kemudian untuk metabolit sekunder ya teman-teman. Jadi metabolit sekunder itu terbentuk di fase akhir eksponensial atau fase akhir log tadi teman-teman, fase pertumbuhan di akhir fase pertumbuhan. Di situ sudah mulai terjadi kekurangan nutrisi. Jadi antara kematian, pertumbuhan selnya, kehidupan dan kematian, semakin turun jumlah selnya, itu seimbang sehingga terjadi steady state, stagnan datar seperti itu. Nah, metabolisme sekunder itu terbentuk di akhir fase eksponensial atau log, fase pertumbuhan, kemudian di awal fase stasioner, berarti awal kondisi stagnan ini di sini. Itu baru mulai terakumulasi terbentuknya metabolit sekunder. Nah, bagaimana caranya untuk menghasilkan rendemen atau perolehan kembali suatu metabolit sekunder dalam jumlah yang sangat besar, yaitu memanipulasi keadaan atau kondisi agar fase stasioner dari mikroorganisme tersebut itu berlangsung dalam waktu yang lama, sehingga nanti akan terakumulasi metabolit sekunder yang kita inginkan, misalkan antibiotik, anti jamur, anti kanker seperti itu. Bagaimana caranya? Ya tadi dengan menggunakan optimasi fase pertumbuhan. Dan bagaimana untuk mempertahankan di fase stasioner? Nah, dengan cara optimasi juga kapan nutrisi bisa ditambahkan ataupun didiamkan saja dalam waktu inkubasi tersebut seperti itu. Suhunya berapa, nutrisi yang dibutuhkan apa, misalkan butuh karbon, Fe, kalium, kemudian butuh nutrisi misalkan seperti otak sapi dan sebagainya. Nah, itu perlu dilakukan optimasi. Gantung mikroorganisme yang akan kita lakukan isolasi atau kultur dan kita isolasi. Nah, ini untuk pembuatan antibiotik penisilin ya dalam skala besar secara industrial seperti itu. Ini namanya adalah bioreaktor atau fermenter ya, fermenter. Nah, nanti di sini akan terjadi sistem, kalau kayak bioreaktor atau fermenter itu menggunakan sistem ini continuous culture. Jadi berlangsung lama, mengkondisikan pertumbuhan mikroorganisme itu masuk ke fase stasioner dalam waktu yang lama. Baik, ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa ini ya teman-teman untuk komen apa yang perlu didiskusikan dalam pertemuan ini. Oke, terima kasih.